Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa terus melanjutkan pembelajaran kita dari kita membaca kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana seseorang itu bisa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, yang dimana di zaman kita sekarang begitu lemahnya semangat seseorang untuk menuntut ilmu syar'i, begitu rendahnya keinginan seseorang untuk seseorang itu mau mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk kita bisa mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan masih di halaman yang ke-53 berkaitan dengan masalah kita harus mengetahui tentang pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mereka mau menuntut ilmu. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas salah satu kemuliaan orang-orang yang mereka menuntut ilmu, bahwasanya pahala dari orang yang mereka mengajarkan ilmu ini tidak akan pernah ada putusnya. Bahkan ketika seseorang meninggal dunia dan dia telah dikuburkan dan masuk ke dalam liang lahat, ketika seseorang itu menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu, maka pahala dari orang yang mengajarkan ilmu tersebut akan terus mengalir selama ilmu itu terus diamalkan dan diajarkan. Kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan yang lain dari orang-orang yang mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qad bayyana lana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna nafilatal ilmi idza sahhat fihi an-niyatu khairun min nafilatil ibadatil badaniyah. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menjelaskan kepada kita bahwasanya nafilatul ilm, yaitu ibadah menuntut ilmu ini, kalau dianggap bahwasanya menuntut ilmu ini adalah merupakan nafilatul ilm,
Karena namanya menuntut ilmu itu ada yang namanya menuntut ilmu yang wajib, ada yang menuntut ilmu yang nafilah. Menuntut ilmu yang wajib yaitu seperti halnya seseorang supaya dia tahu tentang sholat. Ini menuntut ilmu yang wajib. Untuk mau melakukan ibadah sholat. Ini hukumnya wajib untuk menuntut ilmu tentang sholat. Contoh ilmu yang sunnah, yang nafilah. Ketika seseorang dia belum berhaji atau mungkin belum melakukan ibadah umrah, tapi dia belajar ilmu tentang fikih umrah dan fikih haji. Ini hukumnya nafilah. Ini hukumnya adalah sunnah. Tapi ketika seseorang mau melakukan ibadah yang dengan melakukan ibadah tersebut dituntut untuk kita mengilmuinya, maka apa? Maka seseorang wajib untuk menuntut ilmu tentang hal tersebut. Dan ilmu yang paling wajib yang harus diketahui oleh seseorang yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling wajib yang harus dipelajari oleh seseorang yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan awal wajibin 'alal abdi itu ma'rifatullah. Pertama kali kewajiban yang diwajibkan kepada seorang hamba itu ya ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan apa? Bahwasanya nafilatul ilmu yang sunnah saja. Ilmu yang sunnah, yang kita tidak diwajibkan untuk kita mempelajarinya. Kata beliau, anna nafilatal ilmi, mempelajari ilmu yang nafilah, mempelajari ilmu yang sunnah. Idza sahhat fihi niyyah, kalau niatnya benar saja, kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, khairun min nafilatil ibadatil badaniyah. Ini jauh lebih baik daripada apa? Ibadah sunnah badaniyah. Jauh lebih baik dari ibadah sunnah badaniyah. Dan kita lihat para ulama terkadang mereka menghabiskan waktu malamnya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Bahkan terkadang mereka meninggalkan salat malamnya yang panjang, mereka hanya mencukupkan dengan witir. Karena apa? Karena faedah yang mereka hasilkan dari menuntut ilmu itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa? Mereka salat panjang di tengah malam. Dan ini yang disebutkan juga oleh para ulama, tentang kisah para ulama bagaimana mereka menuntut ilmu, mengeluarkan fawaid dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar sampai-sampai putrinya Imam Ahmad rahimahullah taala, ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala mengeluarkan faedah-faedah hadis, sampai disiapkan apa? Disiapkan air untuk ambil air wudhu, tetapi nggak digunakan. Habis itu anaknya Imam Ahmad mengatakan, gimana? Katanya imam tapi kok nggak sholat malam. Subhanallah. Katanya imam tapi nggak sholat malam. Ternyata apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika ditanya oleh Imam Ahmad, saya mengeluarkan beberapa fawaidul hadis dalam waktu satu malam dan saya nggak tidur, sehingga saya nggak batal wudunya. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Mikir, hanya dalam satu hadis Imam Syafi'i rahimahullah taala bisa semalaman untuk mengeluarkan faedah hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan apa yang bisa diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Begitu pula para a'immah yang lain yang begitu banyak tentang bagaimana mereka menghabiskan malam mereka untuk apa? Untuk mereka menuntut ilmu, untuk mereka mempelajari dan mengeluarkan hadis faedah-faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Al-Qur'an. Kemudian kata beliau mendatangkan hadis an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, fadlul ilmi ay nafilatul ilm. Keutamaan ilmu yaitu ilmu yang nafilah, ilmu yang sunnah. Kata beliau, ahabbu ilayya min fadlil ibadah, lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara', dan sebaik-baik agama kalian adalah merupakan al-wara'. Apa makna dari al-wara'? Yaitu seseorang
meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wara'. Orang kalau dia orang yang wara', yaitu orang yang dia betul-betul menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang samar-samar itu ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang wara'. Di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ilmu yaitu ilmu yang sunnah untuk dipelajari. Kalau ilmu yang wajib enggak usah ditanya. Kalau ilmu yang wajib enggak usah ditanya, karena tentu kemuliaannya luar biasa. Keutamaannya ilmu yang wajib itu memang harus kita mengilmuinya. Ini ilmu yang sunnah, ilmu yang sunnah. Seperti halnya contohnya ilmu yang sunnah, ilmu mawarith. Ya, ilmu mawarith ini adalah merupakan ilmu yang sunnah. Sekiranya antum nggak mempelajari ilmu mawarith, ya nggak apa-apa, gitu loh. Orang antum juga nggak bagi-bagi warisan, kan seperti itu. Ini adalah merupakan ilmu yang sunnah untuk kita mempelajari. Kalau seseorang sudah ada yang bisa, ya alhamdulillah. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk kita belajar tentang ilmu mawarith. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang sunnah. Tetapi ilmu yang wajib, ya wajib bagi kita untuk kita mempelajarinya. Wajib bagi kita untuk kita mempelajari ilmu-ilmu yang wajib. Maka beliau mengatakan fadlul ilmi, keutamaan ilmu yaitu ilmu yang sunnah, ay nafilatul ilm, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min fadlil ibadah, dari keutamaan seseorang itu beribadah. Kemudian dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yuzanu madadul ulama'i bidami syuhada yaumal qiyamah, ditimbang jumlahnya para ulama dengan darahnya para syuhada pada hari kiamat. Fayurajjihu madadul ulama'i bidami syuhada, maka lebih dikuatkan jumlahnya para ulama dibandingkan dengan apa? Darahnya para syuhada. Lebih dimuliakan, lebih dikuatkan, yaitu apa? Perjuangannya para ulama dibandingkan para syuhada. Dan perkataan Imam Hasan Al-Basri sebagaimana yang dinukilkan dari kitab Ihya Ulumuddin, beliau mendatangkan ini. Maksud dari perkataan yuzanu madadul ulama bidami syuhada, bahwasanya apa? Ini dua-duanya sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad di dalam perjalanan ilmu ini adalah merupakan jihad khusus. Jihad khusus. Orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pedang, hampir semua orang itu bisa. Ya, orang jahilnya bisa. Ya, orang alimnya bisa. Kemudian orang tengah-tengahnya bisa, ya. Kemudian semua orang dia punya kesempatan untuk hal itu. Berbeda dengan orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Subhanallah, coba dari sekian banyak di zaman kita sekarang saja. Orang kalau semua sekiranya diajak untuk berjihad, jihad ramainya orang mau berjihad. Karena apa? Karena dibangun di atas apa? Dibangun di atas hawas, dibangun di atas perasaan. Kalau Islam dijajah, ya kan? Kemudian Islam Islam dibantai, kemudian kita diserang, akan muncul seseorang itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tetapi kalau seseorang itu Islam direndahkan, Islam sekarang rendah, orang yang membawa ilmunya sedikit, ya kan? Betapa banyak orang masih cuek. Betapa banyak orang cuek untuk duduk di majelis ilmu. Untuk mereka belajar, duduk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula nafara min kulli ummatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang-orang itu pergi untuk berjihad, ada sebagian orang yang mereka apa? Yang mereka duduk untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la. Supaya ketika mereka balik, mereka mendapatkan peringatan dari orang-orang yang membawa ilmu ini.
Mereka mendapatkan peringatan dari orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Maka orang-orang yang mereka menuntut ilmu yang pada hakikatnya dia juga jihad fisabilillah. Jangan dikira kita duduk bermajelis ilmu yang seperti ini kita nggak beribadah. Kita nggak beribadah. Enggak, kita beribadah. Bahkan ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kita dengan menuntut ilmu. Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling bermanfaat sekarang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan kejahilan yang begitu banyak, kebodohan orang yang begitu banyak di zaman sekarang, ya dengan seseorang itu menuntut ilmu, seseorang itu akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah? Beliau mengatakan man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu. Tujuannya untuk apa? Liyuhyiya bihil islama. Tujuannya untuk menghidupkan Islam. Tujuannya untuk menghidupkan Islam. Fahuwa minas siddiqin. Dia adalah termasuk di antara orang-orang siddiqin. Termasuk di antara orang-orang yang jujur. Wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Dan derajatnya itu di bawah derajatnya nubuwah. Derajatnya itu di bawah derajatnya para anbiya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Siapa siratal ladzina an'amta 'alaihim? Yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Orang-orang siddiq itu, Pak. Orang-orang siddiq bukan orang-orang yang enggak punya ilmu. Makanya gelar siddiq itu diberikan kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar itu adalah merupakan a'lamun nas ba'dar Rasul. Abu Bakar itu adalah orang yang paling alim setelah Rasul itu ya Abu Bakar. Makanya kalau seseorang itu menuntut ilmu tujuannya untuk liyuhyiya bihal Islam, untuk menghidupkan Islam. Karena Islam itu berusaha untuk terus dimatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yuriduna liyutfi'u bihi nurallah. Orang-orang musyrik itu pengen matikan apa? Cahaya Islam. Orang-orang musyrikin itu pengen menjadikan kaum muslimin itu bodoh, tidak kenal sama Allah, tidak kenal sama syariatnya, tidak kenal sama agamanya. Itu keinginan orang-orang musyrikin. Makanya dibuat tandingan-tandingan. Dibuat seseorang itu lalai dari menuntut ilmu syar'i. Dan itu perang terus menerus. Cuma kita saja yang nggak sadar kalau kita diperang. Kita nggak sadar saja kalau kita itu selama ini apa? Dipeluk kutu. Gitu. Apa peluk kutu? Dipeluk kutu itu ya ngapusi, gitu. Dihapusi terus, gitu. Padahal terus menerus orang-orang musyrik itu subhanallah. Coba kita kalau lihat orang-orang yang mereka belajar bahasa Arab. Sekarang orang-orang yang belajar bahasa Arab keren? Oh, enggak ada keren-kerennya kok. Ya kan? Antum belajar bahasa Arab, apa kerennya? Di pandangan manusia biasa-biasa saja. Tapi kalau antum belajar bahasa Inggris, ya kan? Wih, sekolahnya internasional, gitu loh. Kalau belajar bahasa Arab di masjid, gitu loh. Kalau enggak di saung yang belum jadi, gitu loh. Kan seperti itu. Tapi kalau belajar bahasa Inggris, mau bayar mahal, ya kan? Mau bayar mahal, gedungnya luar biasa, ya kan? Terus orang-orangnya kelihatan keren-keren, gitu. Kalau belajar bahasa Arab, Allahu Akbar, gaya sarung, ya kan? Kayak seperti itu, dibikin seperti itu. Habis itu belajar bahasa Perancis, tambah keren, ya kan? Belajar bahasa Mandarin, keren. Bahasa Jepang keren. Belajar bahasa luar biasa, belajar bahasa dunia keren-keren. Giliran belajar bahasa Arab, katro. Gitu, tahu katro ya? Nah, kelihatannya apa? Terbelakang. Kelihatannya tidak ada apa-apanya. Coba kalau antum ditanya, belajar bahasa Arab. Belajar apa, Pak? Belajar bahasa Arab. Ada yang tanya, keren antum belajar bahasa Arab. Enggak kan? Tapi kalau antum pakai belajar apa? Belajar bahasa Prancis. Wih, belajar di mana? Misalnya kayak gitu. Ini kan subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang kufar itu selalu berusaha untuk mematikan apa?
Islam. Nah, kita ini menuntut ilmu tujuannya untuk apa? Liyuhyiya bihil Islam, supaya Islam itu tetap hidup. Islam itu tetap ada yang berpegang teguh terhadap yang namanya Islam. Makanya kalau seseorang itu luar biasa, ikhwan. Orang itu kalau dia mau belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala, selalu dibuat itu seperti halnya rendahan. Gitu. Coba kalau antum kuliah di mana? Mana kuliah di Eropa, kuliah di Amerika. Kayaknya keren banget pol gitu. Gitu. Pokoknya sudah subhanallah keren. Tapi kalau semuanya kuliah di mana? Jurusan Islam. Jurusan Islam itu kecil banget. Tapi kalau jurusan dunia, dengan bangga diri dia busungkan dadanya, dia busungkan semuanya. Untuk apa? Untuk berbangga diri. Sedangkan kita subhanallah, itu yang terus framing dan terus untuk dikembangkan di sekitaran kita. Maka ini wa fatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terus kita menuntut ilmu. Bukan untuk apa-apa. Kita menuntut ilmu juga ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya untuk apa? Liyuhyiya bihil Islam, supaya Islam itu tetap hidup. Ada yang terus menghidupkan, ada yang terus berusaha untuk memakmurkan, ada yang subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita yang kumpul sedikit seperti ini, kita enggak tahu. Siapa tahu jail-jail kita, yaitu generasi-generasi setelah kita, Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin kita bapak-bapak yang mungkin sudah sepuh, sudah istilahnya sudah untuk melejit mungkin enggak. Tapi karena kejujuran niat kita, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari anak keturunan kita menjadi orang-orang yang mereka membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Kemudian kata beliau, fahuwa minas siddiqin, maka dia termasuk di antara orang-orang yang jujur, yang darajatnya itu di bawah darajat an-nubuwah. Kemudian beliau mengatakan wastami ila Ibni Aqil Al-Hambali rahimahullah taala. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah taala. Wa huwa yasifu lana thawabal adima. Beliau mensifati kepada kita semua tentang apa? At-thawabal adima. Tentang pahala yang begitu besar. Alladzi a'addahu al-Maula Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang mereka li ahlil ilmi, yang mereka menuntut ilmu, wa tullabihi shadiqin, kepada orang-orang yang mereka menuntut ilmu dan orang-orang yang mereka membawa ilmu. Ibnu Aqil rahimahullah taala beliau mengatakan apa? Hasya al-mubdi'ul khaliqi lahum ay li ahli ilmi ala tilkal ashkali wal ulumi ayyarda lahum fil wujudi bitilkal ayyamil yasirah. Kata beliau, hasya al-mubdi'u al-khaliqu lahum ala tilkal ashkal wal ulum. Jadi Ibnu Aqil rahimahullah taala menjelaskan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang dari Allah Subhanahu wa taala al-mubdi'ul khaliq kepada para penuntut ilmu ala tilkal ashkal, dengan banyaknya bermacam-macam bentuk dan ilmu yang mereka pelajari. Kata beliau, ayyardalahum fil wujudi bitilkal ayyamil yasirah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada mereka dengan hari-hari yang begitu sedikit ini. Ya kan? Kita menuntut ilmu berapa lama sih, Pak? Gitu. Hari-hari begitu sudah cepat. Tapi apa? Di hari-hari yang begitu sedikit ini dan begitu cepat ini, Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Ini yang pertama. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja itu sudah membuat kita apa? Sudah membuat kita itu Masya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, Allah berkahi hidup kita. Allah berkahi hidup kita. Kita menuntut ilmu, ya kan? Kalau mau dibilang kita menuntut ilmu, dari tahun berapa kita menuntut ilmu? Kalau mau dibilang apakah tiap hari? Ya enggak juga tiap hari. Seminggu paling juga sekali. Kan seperti itu. Gitu. Tapi apa? Dengan tilkal yasirah, dengan hari-hari yang begitu sedikit itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan ridhonya itu kepada orang-orang yang mereka menuntut
menuntut ilmu. Al-musyubati bi anwa'il ghusasi ay nakabat wal masaib wa huwal malik. Kata beliau, yang dimana hari-hari yang sedikit itu banyak sekali dengan bermacam-macam apa? Nakabat wal masaib. Ketika kita di hari-hari menuntut ilmu itu banyak sekali kan ujian-ujiannya. Nah, alhamdulillah kalau bapak-bapak karena mungkin belajarnya seminggu sekali, paling ujiannya sama istri gitu kan. Waktu libur kok malah dibuat menuntut ilmu. Paling kan seperti itu, ya kan? Kan seperti itu. Maka hari-hari yang sedikit itu yang digunakan untuk menuntut ilmu yang banyak sekali di hari-hari tersebut bermacam nakabat wal masaib, yaitu musibah-musibah, godaan-godaan. Wa huwal malik, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki. Wa bitilkal lamhatil lati asyuha fid dunya wa qad muzijat bil alaqim. La wallah la radiya lahum illa bidiyafati tujammi'uhum ala ma'idatin taliku bikaramihi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, dengan banyaknya ujian-ujian yang mereka hadapi di dalam perjalanan menuntut ilmu di dunia, waqad muzijat bil alaqim, tidak demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ridho kepada mereka, kecuali apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka. Na'imun bila sabur, wa baqa'un bila maut, wastima'un bila furqah, wa ladzatun bighairi naqsatin, ay tanghisin wa kadrin. Orang-orang yang mereka menuntut ilmu, di dunianya dia capek menuntut ilmu, ujiannya banyak, ya kan? Harus nyiapkan waktu. Dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, naimun bila sabur. Orang itu akan diberikan kenikmatan tanpa ada hentinya. Wa baqa'an bila maut, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga sehingga dia kekal tanpa ada kematian lagi. Maksudnya apa? Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu, pahalanya itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia wajtima'un bila furqah, dia akan dikumpulkan tanpa harus ada perpisahan. Waladzatun bighairi naqsatin, dan dia akan mendapatkan kelezatan tanpa harus ada capek, tanpa harus adanya galau di dalam surga tersebut. Enggak ada kadar, enggak ada keruhnya, enggak ada sesuatu yang bisa mengurangi dari yang namanya kelezatan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh beliau Ibnu Aqil rahimahullah taala di akhir dari pembahasan ma'rifatut thawabil adim, mengetahui tentang pahala yang besar, yaitu pahalanya orang-orang yang mereka menuntut ilmu, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada para penuntut ilmu, dan akhirnya apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Orang yang dia berjalan di dalam perjalanan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seseorang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan oleh beliau Ibnu Aqil rahimahullahu taala di dalam perjalanan ilmu yang banyak sekali gusosnya, yaitu banyak sekali nakabat, banyak sekali masaib, banyak sekali kekurangan. Subhanallah, kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya di dalam menuntut ilmunya para ulama. Dan kita sudah ngelihat kan, kita sudah pelajari bagaimana para ulama dahulu. Mereka harus jual baju, ya kan? Mereka harus jual panci, ya kan? Mereka harus jual sesuatu yang mereka miliki untuk menuntut ilmu. Untuk mereka harus beli kertas, mereka harus nulis, mereka harus siapkan tintanya dan lain sebagainya untuk perjalanan menuntut ilmu. Walhamdulillah, kita ini dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nyetak kitab, alhamdulillah enggak cetak-cetak, ya kan? Pakai PDF di HP masih alhamdulillah masih apa? Masih enak gitu kan? Ini kan berarti kan modalnya wis berkurang kan, seperti itu. Ya kan? Itu kan modalnya wis berkurang gitu, enggak ngeluarkan modal gitu kan. Itu kan berarti kan perjuangan menuntut ilmunya ya sampai seperti itu gitu kan. Kalau para ulama dahulu ya
Alhamdulillah mereka berjuang. Kenapa? Karena mereka harus nulis gitu. Harus nulis di kitab. Subhanallah, itu nikmatnya perjalanan menuntut ilmu itu nulis di kitab itu luar biasa, Ikhwan. Betul. Luar biasa. Nanti antum buktikan ketika antum belajar mukhtasar, iya kan? Ketika antum nulis, nanti ketika antum sudah bisa baca kitab, antum lihat mukhtasar itu. Oh ya Allah, ternyata saya dulu belajarnya kayak gini. Itu kesenangan sendiri. Gitu loh. Tapi kalau antum nulis di kertas, ya kan? Hanya kertas PDF di HP, gitu kan? PDF di HP antum tulis gitu kan? Antum kan nggak ngerti kan, ya kan? Antum cuma nulis bahasa Indonesianya. Antum baca, besok murajaah, insya Allah biidznillah. Kalau antum murajaah, ana yakin 100%, antum nggak buka PDF digabungkan lagi sama kitabnya itu, ya kan? Ana yakin 100%. Jadi anak yakin 100% antum nggak akan gabungkan PDF, antum buka PDF-nya, antum taruh, kemudian antum yang antum tulis tadi itu bukunya, oh iya ini artinya maksudnya ini enggak. Kenapa? Paling antum baca ya bukunya saja. Ini pembahasan di mana ini ya, lupa gitu loh. Karena nggak mungkin buka PDF-nya gitu. Nggak mungkin kita buka PDF-nya gitu. Nah, dari situ ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perjalanan ilmu itu butuh pengorbanan. Perjalanan ilmu itu butuh capek. Perjalanan menuntut ilmu itu butuh yang namanya untuk kita usaha. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala akan balas usaha kita, capeknya kita, ya kan? Kemudian perjuangannya kita. Itu yang Allah Subhanahu wa taala akan balas. Nah, ketika kita itu berjuang, berusaha, betul-betul kita jadikan itu adalah sesuatu yang, oh ya ini sesuatu yang penting, ya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan apa? Jadikan pembelajaran di dalam perjalanan orang tersebut. Dia akan dikasih ilmu. Para ulama dahulu ketika mereka harus berjalan kaki, bayangkan coba Imam Ahmad jalan kaki dari Irak sampai Mekah, Pak. Ya. Imam Ahmad itu min ahli Baghdad, ya kan? Kemudian harus jalan kaki untuk ketemu Imam Syafi'i di kota Mekah. Loh, itu berapa bulan harus berjalan kaki gitu. Tapi perjuangannya Imam Ahmad diganjar sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Perjuangan beliau diganjar sama Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau kejujuran. Makanya subhanallah, ilmu itu fatah dari Allah. Dan Allah itu akan menfatah kapan? Ya ketika setelah Nasara dan Doroba, kan seperti itu. Kan? Habis Nasara, Doroba ya kan harus siap untuk berjuang, siap digepui, siap gak baperan, siap untuk capek gitu. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala fatah. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu ilmu. Kalau kita enggak siap berjuang, kita enggak siap untuk betul-betul talabatul ilm, ya terus gimana kita mau akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah. Apabila ada salahnya itu datangnya dari pribadi, dan saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan masih permasalahan zakat. Dan kemarin kita telah membahas tentang masalah zakat bahimatul an'am sama al-khariju minal ard, ya kan? Yaitu zakat berkaitan dengan masalah hewan ternak dan zakat yang berkaitan dengan masalah apa-apa yang keluar dari bumi. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah zakat fil athman, yaitu zakat yang berkaitan dengan masalah kita punya barang yang mewah, yaitu athman, yang punya harganya. Dan masuk ke dalam zakat athman yaitu apa? Emas, perak sama uang, ya, emas, perak sama uang, seperti itu. Dan kemarin kita telah bahas masalah bahimatul an'am. Nisabnya kambing berapa? 40. Nah, onta berapa? 5.
Kalau sapi berapa Pak Sarodi? 30. Nah, jadi nisabnya kambing, nisabnya sapi, dan nisabnya onta. Berarti itu, ya kan? Dan nanti perinciannya insya Allah akan dibahas di kitab yang selanjutnya. Jadi yang penting kita tahu terlebih dahulu bahwasanya kalau sudah punya kambing sekian, punya sapi sekian, dan punya onta sekian, maka apa? Maka itu sudah sampai nih di nisab. Seperti itu. Kemudian al-khariju minal ard. Apa saja yang keluar dari bumi, Pak Khalid? Madu mesti ilingi Pak Rudi. Makanya sarang tambang sama nah nisabnya madu berapa Pak Rudi? Nah, berapa ini keluarga? Nah, 10 apa? 10%. Ya, 10%. Kalau 10 kilo atau panennya 1 ton, masuk ya 10 kilo. Kan seperti itu. Maka 10%. Nah, terus kalau nisabnya biji-bijian berapa Pak Abdul Qadir? 5 ausuk. Nah, 1 ausuk berapa, Mas? Lima ausuk. 1 ausuk berapa? Hah? 1 ausuk berapa? 5 sok. 1 sok berapa? 1 sok berapa? Hah? Terus satu ausuk berapa sok? 5 sok. Oh, berarti sedikit sekali. Kasihan petani. Satu ausuk berapa sok? 360. Jangan sedikit, jangan terlalu banyak. Lek 300 juga zakat. Kalau 300 nanti enggak zakat. Gitu loh. 60 sok bukan 5 sok. Gitu kan? 1 sok 4 mud kan seperti itu. Jadi 5 ausuk itu berapa mud? Hah? 600 apa? 1 sok itu kalau kilo kan satu ausuk itu berapa? 60 sok, iya kan? Berarti kalau 5 ausuk itu berarti berapa sok? 300 sok, iya kan? 300 sok. 1 sok itu berapa kilo kira-kira? Berarti kan sekitar 3 kiloan. Iya kan? Sekitar 3 kilo atau 2,5. Kalau zakat itu kan 1 sok. Iya kan? Anggap 3 kilo. Berarti kalau mau dikilokan kurang lebih itu 3 kali 300. Iya. Kurang lebih segituan. Enggak, berarti sekitar itu. Kalau seumpamanya dihitungnya 3 kilo. Ya kan? Kalau dihitungnya 3 kilo, 1 sok dihitungnya 3 kilo. Kurang lebih. Tapi kan 3 kilo itu kok sudah dilebihkan. Kurang lebih sekitar 2,75, ya kan? Kalau 275 dikalikan 300. Berarti berapa? 600
645. Iya kan? Iya, 645 kilo. Kalau dihitungnya satu soknya itu 2,75. Makanya tergantung dihitungnya satu sok itu berapa kilo. Nah, antum zakat biasanya berapa? Atau 2 kilo? Satu sok itu mimbabil ihtiyat, yaitu sekitar 3 kilo. Ya, untuk kehati-hatian 3 kilo. Meskipun kalau negara kita satu sok itu berapa? 2,5 ya kan? 2,5. Ini. Berapa yang dikeluarkan, Pak Ujang? Kalau orang panen dapat 1 ton, panen dapat 1 ton, berapa yang dikeluarkan? 1/10 atau tafsir? Oh, ditafsir. Apa tafsirnya? Sepersetengah dari 1/10 itu berapa? pakai ajalah 1/2 dari 1/10. 5% gitu kan enak, Pak. Ya, yaitu 10 usyur. Nisful usyur, yaitu setengah dari 1/10 atau 5%. Baik. Pak, kalau ketemu harta karun, Pak, nisabnya berapa, Pak? Nah, nggak ada nisabnya. Iya, betul. Nggak ada nisabnya. Berapa yang dikeluarkan, Pak Tarno? Hah? Loh, jangan tanya orang ditanya masih tanya dong. Nah, yaitu al-khumus. Nah, sekarang kita bahas urudut tijarah. Apa itu urudut tijarah? Urudut tijarah itu para ulama menyebutkan bahwasanya urudut tijarah itu al-badai'u al-ma'rudatu lil bai', yaitu barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual. Jadi barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual. Itu namanya urudut tijarah. Urudut tijarah. Nah, urudut tijarah ini beliau memberikan beberapa pertanyaan. Halil asya al-atiyah min urudut tijarah. Apakah barang-barang di bawah ini termasuk di antara urudut tijarah? Asasul mahal at-tijari. Asas al-mahal at-tijari. Apakah ini termasuk di antara urudut tijarah? Kemudian al-imarah al-muaddah lit ta'jir. Ini apakah juga urudut tijarah? Kemudian sayyaratun lil ijar, ini apakah termasuk di antara urudut tijarah? Pertama, asas al-mahal at-tijari. Apa itu asas al-mahal at-tijari? Antum kalau barang-barang, ya kan di sana ada asas. Ada barang-barang perlengkapannya. Rak-raknya, perabotannya. Apakah ini termasuk di antara urudut tijarah? Maka jawabannya tidak. Ya, rak-raknya itu kan, perabotannya. Hah? Bukan. Terus antum ada imarah al-muaddah lit ta'jir. Antum punya ruko. Ruko ini enggak antum jual beli, tapi antum sewakan. Apakah ini juga ada zakatnya? Iya, ruko, namanya ruko bangunan. Nah, antum punya ruko 5, tapi antum sewa-sewakan. Apakah ini termasuk di antara urudut tijarah? Maka jawabannya enggak.
Antum punya mobil penyewaan, ini masuk urudut tijarah? Enggak. Maka yang beliau menyampaikan kalau dia untuk lil ijar, tujuannya untuk sewa, maka ini bukan urudut tijarah. Kemudian beliau menyebutkan al-an'am, al-ma'rudah lil bai'. Ya kan? Antum punya hewan ternak yang memang untuk jual beli. Tujuannya untuk jual beli. Ini masuk enggak ke dalam urudut tijarah? Hah? Masuk enggak? Hah? Masuk. Jadi kalau antum punya hewan, ya kan, kambing, kemudian memang tujuannya untuk antum jual beli, maka di sini masuk pada al-urudut tijarah. Maka al-urudut tijarah itu yaitu apa? Al-badai'u al-ma'rudah lil bai'. Yaitu barang-barang yang memang tujuannya itu untuk jual beli. Kemudian beliau menjelaskan tentang nisabnya. Nisabnya urudut tijarah itu, beliau mengatakan apa? Tudammul urud ilan naqd. Jadi urudut tijarah itu digabungkan dengan uang cash, uang yang antum punya. Ya kan? Antum buka toko nih, contoh. Ya kan? Antum buka toko. Modalnya 100 juta. So, modalnya 100 juta. Nah, dari 100 juta itu antum belikan barang-barang. Jadi antum belikan apa? Barang-barang untuk antum jual. Omsetnya itu antum jadikan barang, ya kan? Buka toko kelontong namanya, ya kan? Antum lihat ini. Terus sudah laku. Sudah laku. Jadi uang. Nah, maka nisabnya itu antum gabungkan uang tadi yang antum siapkan untuk apa? Untuk jualan, karena modal. Karena modal tadi yang sudah disiapkan dengan omset itu harus digabungkan. Itu nisabnya. Berapa nisabnya? Nisabnya itu qimatu adnan nisabain. Nisabnya itu paling rendahnya salah satu dari nisabnya emas sama perak. Iya. Berarti berapa nisabnya? Iya, 595 gram. Berarti nisabnya itu urudut tijarah itu segitu. Kalau antum jualan modalnya kok Masya Allah gitu loh, 200 juta buka toko atau buka Alfamart samanya, antum amin kayak ya. Siapa tahu antum mau buka usaha gitu kan. Maka itu apa? Itu harus dihitung. Harus dihitung semuanya. Jadi barangnya berapa dan hasil cashnya berapa, yang ada cashnya itu berapa, omset semuanya itu berapa. Kalau sudah sampai nisab, maka dan dia sudah haul, maka apa? Sudah harus dikeluarkan. Berapa yang harus dikeluarkan? Yaitu 2,5%. 2,5%. Ini apa? 2,5% min qimatiha la min a'yaniha. Itu yang dikeluarkan 2,5% itu dari nilainya, bukan dari barangnya. Iya, dari nilainya. Semuanya nilai ini, barang-barang ini kalau semuanya saya total, dan ini yang jarang dilakukan sama orang. Dia harus ngitung dulu. Dia harus ngitung dulu berapa omset yang ada di dalam toko. Gitu. Kadang kan kita punya sabun sekian, punya gula sekian, punya beras sekian, itu kan bisa kelihatan kalau tokonya beneran toko. Kalau toko apa? Kalau warungan ya dilihat omsetnya berapa. Kan seperti itu. Makanya betapa banyak orang punya toko warungan padahal omsetnya gede. Ya kan? Kita lihat toko-toko yang kemarin sempat viral itu. Itu saya punya banyak saudara main di situ. Itu per hari omsetnya itu bisa sampai 8 juta. Per hari. Kotornya itu bisa keluar segitu. Dalam artian itu kan perputarannya begitu luar biasa. Gitu. Perputarannya besar. Nah, perputarannya kalau 8 juta dia ambil 10%, itu sudah lumayan, sudah besar sekali. Gitu. Dia ambil 10%, bahkan sebagian mereka ngambil sampai 15%. Gitu. Itu kalau dihitung jumlah barang semuanya, nisab. Nah,
Makanya harus dikeluarkan 2,5% dari nilai seluruh barang yang dia punya. Ya, maka dia harus ngitung itu terus. Kapan dia sudah sampai, ya dia harus keluarkan 2,5% dari urudut tijarah tersebut. Sama orang jualan mobil. Orang jualan mobil kan nggak mungkin jualan mobil regone 10.000 seperti itu. Urudut tijarah, mobil juga urudut tijarah kalau dia jualan mobil. Kalau dia mobilnya dia jualan, dia punya garasi, ya dihitung urudut tijarahnya. Seperti itu. Omsetnya berapa dari mobil-mobil yang ada tersebut. Jualan toko, jualan mobil, jualan yang di situ adalah merupakan urudut tijarah, maka apa? Ya seseorang itu harus mengeluarkan 2,5% dari hal tersebut. Nah, ini yang disebut dengan urudut tijarah. Ya kalau dia profesinya apa? Ya kalau mobil dipakai dia enggak. Kalau mobil biasa saya pakai cuma saya mau jual, ini sudah jual aja, enggak ada masalah. Memang bukan profesinya dia jual beli. Tapi kan ada showroom, jelas. Dia profesinya memang jual beli mobil. Ya kan? Maka dia harus keluarkan dari omset itu 2,5% untuk dia keluarkan. Gede, besar. Gitu. Lumayan. Coba kalau ada mobil berapa? Coba di samping ini kan itu ada mobil sampai banyak. Itu bisa miliaran. Gitu loh. Kalau 10%, 2,5-nya berapa? 25 juta. Iya kan? Ya dia harus keluarkan. Dan ya itu namanya urudut tijarah ya seperti itu. Nah. Apa? Warung nasi. Warung nasi uduk. Kayaknya enggak, karena dia langsung habis. Gitu. Urudut tijarahnya berapa? Kan seperti itu. Kita nggak tahu urudut tijarahnya berapa. Karena modalnya dia itu ya dia kadang modalnya habis. Kadang dia modalnya warung nasi uduk berapa sih? Enggak sampai 1 juta. Enggak sampai nisab itu. Iya kan? Warung nasi, warung-warung makanan itu enggak banyak modalnya. Enggak sampai nisab. Coba beda-beda kalau antum bikin Alfamart. Gitu. Ya lumayan, kan seperti itu. Makanya kalau contoh kemarin kita kemana? Ke Al-Mansurah, gitu kan? Di Al-Mansurah itu Masya Allah, Mas Arif itu. Saya tahu. Beliau itu kadang kalau sudah harus menghitung omset itu sampai tutup sampai hampir 2 hari karena harus ngitung semuanya supaya tahu berapa zakat yang harus dikeluarkan. Gitu. Itu kadang sampai malam, sampai ketemu subuh lagi untuk ngitung. Jadi penjual itu betul-betul harus tahu berapa sebenarnya nilai jumlah barang yang ada di dalam tokonya. Seperti itu. Iya, nilainya itu berapa? Nilainya ini berapa? Iya, kalau semuanya dia terus-terusan bahkan bisa nambah kan seperti itu. Cuma kan kalau seperti itu kan kadang nggak sampai turun. Kalau turun kan berarti sudah nggak nisab lagi. Nah, berbeda kalau urudut tijarah itu kayak toko, gitu, kayak toko dan barang ada terus, gitu kan. Nah itu kan berarti kan sebenarnya omsetnya kelihatan terus. Dia itu di atas nisab terus gitu, sampai selama satu haul. Nggak ada pedagang ya. Nah, jadi aman. Ya dihitung kan kalau dia sampai pilot, ya kan? Kalau dia sampai pilot sampai berkurang nisabnya, ya berhenti hitungannya, harus dimulai dari awal lagi. Kan kayak gitu. Kan sama seperti halnya urudut tijarah itu sama seperti halnya antum punya emas. Antum punya emas nih di bulan Ramadan. 85 gram.
Iya kan? Antum punya sampai bulan Rabiul Awal. Antum sudah ngitung padahal nisabnya sampai Rabiul Awal. Di Rabiul Awal ternyata apa? Antum butuh duit, antum jual. Antum jual setengah, sisa 40 gram. Ya sudah, nggak sampai nisab lagi. Maka apa? Itu sudah nggak wajib zakat. Sampai antum memenuhi nisab lagi 85, baru mulai dari situ kan dihitung lagi. Iya. Iya, seperti itu. Paham? Nah, sekarang zakatul fitr. Zakat fitri. Wah, ini zakat fitri insyaallah semuanya paham. Zakat fitri. Ini zakatul fitr. Ini hadza zakatul badan. Kalau tadi kebanyakan zakat itu zakatul mal. Itu berkaitan dengan harta. Yang tujuannya untuk membersihkan harta kita. Makanya asman, ya kan? Kemudian itu zakat harta kita. Kemudian urudut tijarah itu berkaitan juga dengan harta kita untuk membersihkan harta kita. Harta kita ini masya Allah harus dibersihkan juga, gitu. Orang punya pertanian, ya kan, juga harus dizakati supaya apa? Bersih harta yang kita dapatkan. Itu berkaitan dengan harta kita. Kalau zakat fitrah itu adalah merupakan zakat yang berkaitan dengan badan kita. Apa? Nanti ada asnafnya, nanti ada pembahasannya. Ya, sabar sih Pak. Ikuti terus perkembangannya Pak. Zakat fitrah, ya kan? Ini zakat badan untuk mensucikan badan kita, untuk mensucikan orang yang dia setelah puasa mungkin ada rofa, ada berbuat maksiat dan lain sebagainya, maka disucikan dengan zakat fitrah. Hukumnya apa? Hukumnya wajibatun. Hukumnya adalah wajib. Ala kulli man wujida yaumal idi wa lailatuhu. Jadi hukumnya wajib atas orang yang ada pada hari Id atau malam Id. So'an, wajibnya itu satu sok. Satu sok berapa tadi? 4 mud. Fadilan an qutihi wa quti iyalihi wa hawaijihi al-asliyah. Kelebihan dari makanannya dan makanan keluarganya dan kebutuhan-kebutuhan yang asli. Ini hukumnya dari zakat fitrah. Hukumnya adalah wajib. Kemudian waktunya. Kapan waktunya? Waktu zakat fitrah itu ada waktul jawaz, ada waktul wujub, ada waktul afdaliyah, ada waktul karohah, dan ada waktul qada. Waktul jawaz, waktu yang dibolehkan. Qoblal idi biyaumin aw yaumaini. Sebelum Id 2 hari atau 1 hari. Ini boleh. Antum memberikan zakat fitrah sehari sebelum sholat Id atau 2 hari, maka ini boleh. Kalau waktu wujub, waktu wajibnya antum zakat fitrah bi guru bisyamsi lailatal Id. Malam Idul Fitri antum ini wajib hukumnya. Malam Id. Waktu afdaliyah yang paling afdol kapan? Yaumul Id qabla shalah. Jadi sebelum berangkat sholat Id antum berikan. Tapi biasanya tidak sempat. Kenapa? Sibuk sama pakaian barunya. Ya. Apalagi anak 6 gitu kan. Nah, waktul karohah, kapan diberikan kalau waktul karohah ini? Yaumul Id ba'da sholat. Antum ngasihkan zakat fitrah setelah sholat. Ini boleh, tapi hukumnya karohah, makruh. Hukumnya makruh. Kemudian waktul qada. Kapan? Setelah Yaumul Id. Lupa kemarin ya Allah kok enggak zakat fitrah gitu kan? Antum berikan. Maka apa? Sah, tapi antum dosa karena mengakhirkan. Karena dosa karena mengakhirkan. Jadi waktunya itu ada waktul jawaz, ada waktul wujub, ada waktul afdaliyah, ada waktul karohah, dan ada waktul qada. Enggak ada waktu sunnahnya. Nah,
Hah? Jawas itu boleh, bukan sunnah. Beda artinya sunnah sama jawas. Sah. Hukumnya sah, nggak apa-apa. Ya kalau perkara khilaf pasti ada sesuatu yang khilaf. Gitu loh. Kalau seseorang gini, sesuatu yang wajib, kalau seseorang nggak menunaikan, kemudian ditunaikan saja, itu sah. Contoh sholat, ya kan? Antum nggak menunaikan sholat duhur, habis itu antum tunaikan di asar, nggak boleh. Antum tunaikan, boleh. Ini wajib, iya kan? Itu saja sah. Kenapa kok mau mengartikan nggak sah? Urusan berdosa karena dia takhir, karena diakhirkan. Dia berdosa dengan itu, tapi sah. Sah. Paham nggak? Antum mengakhirkan sholat duhur ke sholat asar karena kelalaian, karena sibuk, ya kan? Sah nggak antum qadanya? Dosa nggak? Dosa. Sama. Nah, ya. Jadi kalimat sah sama nggak sah itu yang harus dibenarkan. Kalau dibilang sah, sah. Cuma ada dosanya. Kenapa? Karena lalai untuk menunaikan di waktu yang diwajibkan. Maka waktu wajibnya kapan? Malam Id. Itu waktu wajibnya. Jadi kalau sudah tenggelam matahari, di situ wajib antum untuk menunaikan zakat fitrah. Seperti itu. Waktu yang paling afdol yaitu sebelum apa? Sebelum antum melakukan sholat id, bersolat subuh antar terlebih dahulu. Itu yang paling afdol. Awal Ramadan. Itu garis laksana. Boleh setelah puasa zakat boleh. Makanya ini kan di sini saya baru tahu ada yang boleh, ada yang wajib. Yang boleh itu para ulama itu membolehkan kayak Imam Syafi'i itu sampai 3 hari sebelum Id. Tapi kalau dari awal Ramadan saya belum tahu. Gitu. Iya. 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 Makanya yang saya tahu itu 3 hari. Yang jauh ya, maksudnya sampai sebelum Id tadi. Kalau waktu wujub hampir semuanya mengatakan waktu wujubnya adalah Lailatul Id. Nah, berapa yang dikeluarkan? Sok satu sok. Satu sok itu arba'ata amdad. Satu sok dari apa? Dari bur. Ya kan? Bur itu gandum. Ya kan? Atau satu sok dari tamar. Atau satu sok dari syair. Syair itu jadi ada bur, ada syair. Ini dua-duanya tepung. Bukan, syair itu kalau gandum satunya apa? Tapioka. Hah? Anak enggak tahu, cuma beda antara bur sama syair itu berbeda. Cuma dua-duanya tepung. Gitu loh. Asalnya itu bur, tapi kan jadi tepung. Gandum itu kan jadi tepung. Iya kan? Nah, dua-duanya gandum, bur sama syair ini tepung. Iya, makanya anak bilang tadi, apakah tepung apa? Kan kita juga banyak ada tepung terigu, tepung tapioka gitu kan. Kemudian ada zabib. Zabib itu kismis. Ya, kismis. Atau akid. Apa itu akid? Akid itu susu yang dikeringkan. Iya, susu yang ini ahlinya susu. Susu yang dikeringkan. Jadi susu yang dikeringkan, itu namanya akid. Apa?
Susu dikeringkan. Yes, intinya itulah. Pokoknya susu yang dikeringkan. Mau namanya itu susu bubuk, mau itu apa? Yang penting apa? Nggak tahu, keju itu dari susu. Saya juga nggak tahu, Pak. Nah, kemudian kutul balad, yaitu makanan negeri. Makanan asli sebuah negeri. Ya, makanan pokok negeri. Antum beras. Beras. Ya. Nah, di dalam mazhab Hambali itu nggak boleh mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat nakdan, uang nggak boleh. Bentuk uang. Itu nggak boleh. Jadi di dalam mazhab itu la yajuzu ikhraju nakdan. Jadi nggak boleh mengeluarkan zakat uang. Iya, zakat fitrah itu nggak boleh dikeluarkan zakat berupa uang. Jadi ya harus dengan ini. Terus pertanyaan sekarang, kalau Ustaz gimana kalau semuanya zakatnya ke panitia pakai uang? Nanti panitia yang membelikan beras. Seperti itu. Tidak apa-apa. Ya, karena apa? Nanti kan panitia yang menyalurkan, ambil zakatnya. Wajib, jangan ngasih uang. Oh, nggak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Biar nggak repot, berarti nggak mau nambah kerjaan, yang seperti itu. Iya. Jadi kalau sekiranya dia sudah ngasih apa namanya beras, ya alhamdulillah. Tapi memberikan kepada siapa yang berhak nanti itu dengan kutu baladi, yaitu dengan makanan negerinya. Kalau dia sudah punya ruh, maka dikeluarkan. Ya, di atas 4 bulan. Gimana? Dari Usman, seperti itu. Jadi karena dia sudah ada ruh. Karena dia sudah ada ruhnya, maka dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam, sunnah atau wajib? Saya nggak tahu. Iya, kalau pakai kaidah selamat ya. Meninggal. Nggak apa-apa, wajib karena sudah melewati masa wajibnya, Lailatul Id. Oh, kalau sebelum Id enggak? Belum, ketika dia sudah masuk malam Id maka wajib. Iya, tapi kalau belum malam Id maka enggak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Meninggal 3 hari sebelum Ramadan, ya enggak usah dikeluarkan. Karena dia belum wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan enggak usah baper. Ya kan karena ibadah kan akhirnya dibangun di atas baper. Merasa enggak enak, biar sempurna. Nah, itu kan baper namanya. Enggak dibangun di atas kaidah, di atas itu. Nah. Sudah? Nitip zakat. Nanti ada pembahasan ikhrajuz zakah ini. Ikhrajuz zakah, siapa yang mengeluarkan zakatnya itu? Jadi dia dijadikan wakil.
dijadikan wakilnya dia. Dan nanti dikeluarkan, kalaupun panitia itu kan sebenarnya wakil. Gitu. Makanya kalaupun kita mau menjadikan kita panitia zakat, kita sebagai wakil dari orang-orang yang mau menyalurkan zakat, kita buka pendaftaran dari tanggal 20 Ramadan, ya nggak masalah. Tapi apa? Kita sebagai wakilnya, kita ngomong kepada mereka bahwasanya kami wakil dan kami nanti akan salurkan kapan? Sehari sebelum Id atau 2 hari sebelum Id. Dia sebagai wakil. Makanya di dalam pembahasan ikhrajuz zakah setelahnya itu kan antum baca ikhrajuz zakah. Hukumnya apa? Wajib alal faur. Wajib alal faur. Jadi harus segera disegerakan. Kalau zakat mal harus disegerakan. Kalau sudah sampai haul maka harus disegerakan. Wakil. Makanya kemudian al-mukhrij, pembahasannya itu kan al-mukhrij. Siapa yang mengeluarkan? Di situ ada al-malik. Jadi ada pemiliknya langsung. Atau yang kedua al-wakil. Wakilnya, lah panitia zakat itu wakil. Nah, sudah mengeluarkan. Enggak. Harus disampaikan bahwasanya saya wakilnya dan nanti saya akan keluarkan zakat ini, saya akan bagikan 1 hari sebelum apa? Sebelum Id. Maka wakil, dan wakil boleh mengeluarkan. Jadi diwakilkan kepada panitia. Pada hakikatnya kan itu mewakilkan kepada panitia. Gitu. Kemudian yang mengeluarkan juga wali dari anak kecil atau orang gila. Orang gila ya wajib untuk dizakati. Apa? Lah iya, walinya. Walinya wajib untuk mengeluarkan. Iya. Anis-sobi wal majnun. Gitu. Anak kecil sama majnun, orang gila saja dia punya harta, ya dikeluarkan hartanya. Siapa yang mengeluarkan? Walinya. Orang gila tapi sugih, ya dikeluarkan. Dikeluarkan zakatnya. Makanul ikhraj, tempat untuk mengeluarkan zakat. Kalau zakatul mal itu fi baladil mal. Kalau zakat mal itu di tempat di mana harta itu disimpan. Contoh, antum punya bisnis di Singapura. Mengeluarkan zakatnya jangan di Indonesia. Hartanya di Singapura kok. Yang mengeluarkan zakatnya di Singapura meskipun antum di Indonesia. Gitu. Jadi mengeluarkan zakat mal itu di negeri harta itu. Paham? Antum punya bisnis seumpamanya di Saudi. Gitu. Mau mengeluarkan zakatnya. Gitu. Maka zakatnya di mana? Di Saudi. Dan ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Makanya ada zakat. Nah, kalau kayak saat mengeluarkan zakatnya di mana? Di situ. Gitu. Ya. Karena hartanya di sana, muternya di sana. Maka mengeluarkan zakat mal itu di tempat harta itu berada. Ya yang di Indonesia, Ya sudah dipisah masing-masing, nggak usah. Karena zakat mal itu di mana harta itu dikembangkan. Ya itu lihat fakir miskinnya banyak di mana. Ya, maka dilihat fakir miskinnya banyak di mana yang lebih membutuhkan.
Kemudian kalau zakatul fitr itu di mana? Di mana baladus saks, di mana orang itu ada berada di mana? Antum lagi hari raya di Saudi. Habis itu mau bayar zakat fitrahnya di Indonesia, telepon ke orang rumah, tolong bayarin zakat fitrah ya. Orangnya ada di Saudi lagi iktikaf, ya bayar zakatnya di Saudi. Karena orangnya lagi di Saudi. Makanya kalau zakatul mal, di mana hartanya berada? Kalau zakatul fitr, di mana orangnya berada? Di mana orangnya berada? Antum lagi balik kampung, ya kan? Ya di kampung. Antum lagi balik kampung, titip teman di sini. Itu sebabnya tadi kan pertanyaannya. Anak tak balik kampung ya, anak titip ke antum. Lah ngopo titip? Lah itu ngapain titip? Ya sudah, orang tubuhnya dia ada di kampungnya, ya dibagikan di kampungnya. Nah enggak, di mana badannya berada? Kita lagi di kampung, mau hari raya di kampung, seminggu sebelum lebaran saya pulang. Ya enggak usah dititip. Ya saya berarti zakat fitrahnya saya di kampung. Ya disampaikan ilmunya. Makanya di mana dia zakatul fitr? Fi baladis saks. Disebutkan oleh beliau Syekh Bahjid, beliau mengatakan alladzi yusallil itu fiha. Di mana dia salat Id di situ, ya dia mengeluarkan di situ. Ya kan? Salat Idnya di kampung, tapi mengeluarkan zakat fitrahnya di Bekasi. Iya, kalau antum berangkatnya malam Id sudah wajib antum kasihkan ke tetangga antum yang fakir, yang miskin. Habis itu antum salat pulang kampung seperti itu. Ini seminggu sebelum Id mesti titip duluan. Titip ya. Gitu. Ngapain harus diwakilkan? Gitu. Ya sudah, ya dia salat di kampung, ya dia tunaikan di kampung. Waktunya, kalau waktu wujub nihayatul haul, kalau zakat mal sudah masuk haulnya 1 tahun, ya dia sudah wajib. Waktu jawaz, waktu bolehnya kalau zakat mal qabla wujubiha bihaulaini fa'aqal. Waktu bolehnya itu sebelum wajibnya dengan apa? 2 haul atau lebih. Anak mau bayarlah zakat takut utang gitu kan. Tak bayar dulu untuk tahun depan atau tahun depannya. Ini boleh. Jadi sudah bayar zakatnya terlebih dahulu kalau omsetnya itu kurang lebih sekitaran itu. Atau antum punya emas 85 gram, memang untuk simpenan. Wah, anak bayar langsung 3 tahun. Enggak apa-apa. Jadi langsung bayar untuk 3 tahun. Iya, tahun depannya lagi bayar, tahun depannya lagi sudah dibayar. Enggak apa-apa. Apa? Kan disimpan, nanti niat nyimpen 3 tahun, wis pokoknya lawan 5 ini 3 tahun. Nah, jadi itu berkaitan dengan masalah apa? Ikhrajuz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Hukumnya apa? Yang mengeluarkan siapa? Ya kan? Kemudian tempat untuk mengeluarkannya di mana? Kemudian waktunya untuk mengeluarkan zakatnya kapan? Sudah? Insyaallah kita coba sampai sini. Ya.